Nah, ini adalah bahan kita yang utama untuk rapat. Untuk sosialisasi nanti kita menyampaikan dari Balitbangda bahwa ada kegiatan inovatif government award ya. Jadi bahan dari Balitbangda ya, yang pertama yang akan disampaikan bahan dari Balitbangda. Nanti ini mungkin nanti akan dirapikan oleh Bu Dewi atau Bu Rikla dan Pak Happy materinya supaya menjadi versi kita. Ini karena kita ngambil dari banyak materi yang lain. Nah, dari sini yang kita ambil adalah tentang slide ke berapa nih ya? Kok ada nama slide-nya ya? Rancang bangun makro. Ini halaman 4 ya. Halaman 4 ya. Halaman 4. Rancang bangun. Itu aja yang kita singgung sedikit. Tidak usah kita jelaskan terlalu panjang. Pengantarnya aja bahwa kita sudah ada inovasi banyak, sudah ada banyak penghargaan, dan kita juga sudah ada 4-5 nih, bolehlah 4-5. 4-5 aja. 4 dan 5. Kemudian kita langsung masuk ke bagian ini contoh inovasi ya. Tentang kriteria. Langsung aja ke bagian bawahnya. Iya. Indikator ini nah. Ke halaman, loncat aja kita, nggak usah banyak-banyak slide yang kita ambil. Kok nggak ada nama halamannya nih ya? Nah, nggak ada nih. Indikator pengukuran inovasi daerah judulnya slide-nya ya. Halaman 21 nih, ada di sini halaman. Pojok ini kelihatan. Halaman karena dia ini PDF ya. Jadi halaman itu ada di pojok kiri atas atau di tengah tergantung dari aplikasi PDF yang untuk dibuka. Kalau ini pakai browser dia bukanya. PDF ini. Nah, di sini adalah halaman 21 tentang indikator pengukuran inovasi daerah. Indikator pengukuran inovasi, atau nanti Bu Rikla comot aja lah ya. Dari 4, 5, dan 21 ini di print screen, jadikan halaman baru di PPT kita, bikin versi PPT kita aja. Jadi kita nggak usah lagi pakai ini nanti. Ini halaman 21 dan halaman 22. Nah, sampai terus ke bawah. 21 sampai habis rasanya. Nah, ini intinya ya. Nah, 21 sampai terakhir. Sampai habis. Nah, kita akan banyak menjelaskan tentang ini. Apa itu proposal, apa itu indikator. Kemarin Pak Azwar juga sudah ikut Pak ya, yang di dalam Balitbangda sudah dijelaskan bahwa proposal inovasi itu lebih dibatasi oleh Balitbangda karena kita mengacunya ke format dari Balitbangda. Maka di bagian rancang bangun ini diusahakan 300 kata. Enggak tahu minimal atau maksimal nih. Di sini sih tulisannya minimal. Minimal 300 kata. Gitu. Nah, waktu uji cobanya, oke, kita bahas dulu mulai dari halaman 25 ya. Penjelasannya ya. Halaman 25. Waktu uji coba.
itu 3 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. 2020, 2021. 2 tahun atau 3 tahun terakhir, Pak? Lupa saya, Pak. 2 tahun ya? Rasanya ya? Yang awalnya pun kita waktu di kalian waktu kali ke TPK kan? Yang awalnya tempat jalan tadi. Yang kemarin waktu di Balitbangda tuh inovasinya untuk 2 tahun apa 3 tahun ya? Oh, 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2020, 2021. Jadi kita batasi ya? Ya. 2022 ini belum kita. Ya. Waktu implementasi daerah juga sama, waktu implementasi dalam kurun waktu 2 tahun ini. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan yang 2022? Nanti dulu disimpan untuk tahun depan. Untuk yang 2022 belum dilaporkan. Nah, itu tentang waktu uji coba. Ada pertanyaan? Kita langsung ke sini yang paling banyak. Nanti masalah contoh segala macam mungkin banyak dari Bu Elis dan Pak Azwar akan menyampaikan seperti tadi koplah dan seterusnya. Rancang bangun ini semacam latar belakang lah ya. Rancang bangun seperti minimal 300 kata seperti latar belakang. Nah, kalau dia latar belakang itu gimana tuh kalau dia pertanyaannya lebih kepada mengapa judul itu dipilih ya. Latar belakang itu kenapa? Berarti menjelaskan permasalahannya ya. Menjelaskan permasalahan. Ya, ini kita ngikuti format yang ini. Ini formatnya sudah baku dari Kemendagri. Jadi maksudnya kalau mau permasalahan boleh dijelaskan di sini. Mengapa judul itu dipilih? Karena ada permasalahan. Karena untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kita jelaskan apa itu masalahnya, apa itu cara untuk menyelesaikannya. 300 kata kan, itu yang namanya rancang bangun ya. Samakan dulu persepsinya. Kemudian tujuan itu apa? Penjelasan kita supaya sama gitu loh Bu. Ketika kita nanti ini briefing 3. Briefing 3. Tujuan. Apa tujuan itu? Pak Evi, apa tujuan itu Pak Evi? Apa yang ingin dicapai? Atau hasilnya dicapai. Ada hasil lagi segala macamnya sama hasilnya. Tujuannya. Apa tujuan itu Bu Elis? Apa yang tujuan menjawab permasalahan lah ya. Ini batasan ya. Iya, kalau kita mesen Gokar kan tujuannya kemana? Ke Jakabaring, nah, jelas kan? Tapi kalau dalam inovasi tujuannya apa ya? Untuk menyelesaikan masalah itu, untuk melakukan suatu bahan Pak dalam kayak ini kan yang kita share di ini kan inovasi dari guru tadi belajar apa yang mereka hasilkan manfaat. Apa bedanya tujuan dengan manfaat? Apa Bu Bima? hasil dari tujuan bisa manfaatnya. Hasil dari tujuan tadi. Manfaat itu hasil dari tujuan. Nah, kalau kita lihat teori dari Mbah Google, tujuan sebagai destinasi penelitian, sedangkan manfaat sebagai kontribusi dari penelitian. Meningkatkan untuk meningkatkan titik-titik ya misalnya ya. Terus manfaat kata-katanya
Output dari bisa dipakai untuk siapa saja. Enggak, kata-katanya yang kita butuhkan. Kalau di sini di Google ini contoh tujuan untuk memperoleh pengetahuan sebagai pembuktian pengujian, sebagai pengembangan pengetahuan. Nah, sedangkan manfaat, contoh manfaat ya. Contoh manfaat inovasi. Kita samakan persepsi dulu. Dampak ya. Manfaat sama dampak sama enggak? Dampak positif ya? Nah, ini sama Bu Elis, kalau di sini manfaat itu meningkatkan produktivitas, terus memberikan solusi. Manfaat inovasi dapat meningkatkan produktivitas, menampilkan kualitas. Meningkatkan investasi, dampak positif ya. Dampak positif. Kata-katanya bisa sama dengan tujuan ya, mirip ya. Welis, gimana bedakannya? Tujuan itu suatu Iya. yang akan dicapai, Pak. Apa itu? Kalau tujuan itu kalau dia itu benda mengarah ke toolnya, Pak, kalau tujuannya. Kalau manfaat itu kan efek dari kita memperoleh tool itu. Yang itu rasa itu yang kita nikmati. Dampak positif yang dirasakan. Misalnya membuat alat bajak sawah. Tujuannya itu terbentuklah alat itu. Tujuannya mempermudah. Menjawab permasalahan. Apa? Dijawab. Oh, tujuan ya. Ini sudah ya, menjawab permasalahan ya. Sudah kita samakan ya, tujuan itu menjawab permasalahan ya. Apa yang ingin dicapai ya. Manfaat dampak positif yang dirasakan. Oke, sudah sama ya. Nanti tinggal sesuai judulnya lah ya. Lanjut, kita sekarang ke sini lagi. Loh, mana tadi ya? Di sini tadi ya. Manfaat hasil. Hasil inovasi. Hasil inovasi. Bentuk konkretnya ya. Apakah aplikasinya atau alat yang dihasilkan, produk lah ya, bentuk langsung aja produk ya. Produknya berarti hasil ini ya. Tapi kalau SMA itu guru-gurunya itu palingan kalau dia bikin kayak ini gurunya bisa kalau SMA itu paling dia inovasi di proses pembelajaran dia menciptakan itu ngajarnya gampang. Oh itu bukan berarti harus produknya bisa dijual ya. Makanya inovasi beda-beda. Apa Bu? Produk tadi tidak harus berupa produk ya? Tidak harus berupa benda, Pak. SMA itu hanya muluk-muluk Pak yang Oh, bisa bikin kreatif. tidak harus berupa benda. Berarti orang SMA itu misalnya dia pelajaran dia punya inovasi, dia gampang dalam mengajar. Dia bikin inovasi sendiri gitu. Itu sudah ada terbukti kemarin. Dia bikin alat ukur, gimana cara mengukur tinggi pohon, dia bikin alat inovasinya. Jadi dia bawa anak-anak ke lapangan. Begitu cara dia mengajar, gampang. Jadi terbantu kan metode mengajar. Inovasi. Oh, di kelas tak mungkin ya. Kalau kami ini yuk belajar dari stop kejuaraan dia bisa belajar jadi kalau inovasi itu itu praktek itu masa aku dampaknya supaya kita dia tidak tahu jadi tahu jadi itu praktek beda itu praktek karena kita tahu bikin itu kayak ini Sesuatu yang baru inovasi. Nah inovasi itu sesuatu yang tak ada dijual dia bikin sendiri Sesuatu yang baru. jadi bukan bentuk yang ciptakan sendiri inovasi itu jadi sehingga rupanya cara bikin DP dengan cara yang aku buat ini hasil lebih bagus. Nah itu inovasinya yang diri itu hasil produk inovasinya yang Membuat sesuatu yang baru atau mengembangkan, mengubah.
yang sudah ada. Jadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi, bisa juga. Ini definisinya. Sebenarnya kita juga ada satu link ya di sini tentang tanya jawab itu. STTID tanya jawab inovasi ini saya buat tahun 2020 rasanya. Tanya jawab inovasi. Waktu itu banyak pertanyaan tentang inovasi, jadi saya buatkan aja satu laman. Cuma nggak tahu apakah ini masih relevan apa enggak. Apa tujuan dan manfaat bagi sekolah dan guru inovatif? Coba kita lihat ya pertanyaan ini. Tujuannya diikutkan, ini secara umum aja ya kalau mau dibahas. Masih bisa batas waktu melewati batas pengiriman, seperti apa bentuk proposal. Nah tadi sudah ada formatnya. Inovasi tidak menggunakan anggaran BOS, tidak masalah ya, bisa aja inovasi itu tanpa anggaran. Inovasi itu kalau dia kan guru sekarang, jadi dia dari hasil sertifikasinya dia bisa mengembangkan itu sih harusnya. Dari sertifikasi dia, sertifikasi itu bukan beli mobil. bukan guru sertifikasi, guru honorer. Ya, kita di guru honorer. Ini untuk Honorer ini Pak, bukan dikasih uang jalan. Oh gitu, bulannya. Tapi aku pengalaman ya, karena mereka kita baru belajar menjadi guru. Iya. Kita suguhkan dengan kata-kata kreatif dan inovatif asing bagi mereka. Karena mereka menginginkan kurangnya ampun. Dan itu kalau pernah pikiran mereka itu, keren nih aku ini inovatif. Iya, Karena baru kemarin jadi guru kan? Iya. Itu menyederhanakan kalimat itu. Memang ada jiwanya. Kalau ibaratnya kalau yang jadi guru dari kalau Pak JDW yang di pelabuhan Iya, kalau sudah mikir ke sana. jadi adalah aku lihat yang laporan masuknya padahal perlu SPJMD ya. Apa mereka tuh yang campur ada yang bikin laporan diskusi itu kan bukan inovasi. Nah, kata ngomong diskusi di paling membosankan gitu depan ngajar. Nah, yang kedua, kita juga punya SK Gubernur ya. Kita bicara dasar dulu. Ini bahwa inilah yang kenapa Bapak Ibu guru honorer itu wajib membuat inovasi karena mereka telah mendapatkan biaya kreatif inovatif. Nah, jadi di dalam SK ini kita juga harus tahu bahwa mereka itu sudah diberikan, ini TW2 sedang diproses, jadi TW1 sudah cair semua, sebesar rata-rata 500.000 per triwulan, 500 sampai 700 lah ya. Ada yang 1,5 juta ini khusus SLB. Jadi kalau SMA, SMK dia 675 per triwulan. Operator dia lebih, TU dia paling kecil. Nah, di sini ada bagian syaratnya di bagian memutuskan kedua bahwa poin F-nya pembelajaran kreatif minimal 1 kali dalam setiap bulan dan menghasilkan inovasi 1 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini sih yang diwajibkan guru sebenarnya. Tapi penerima di sini ada juga selain guru. Ada tas dan operator. Cuman kemarin pada saat rapat daring saya minta tasnya juga membuat inovasi. Tapi kalaupun mereka tidak membuat inovasi sebenarnya di SK Gubernur tidak diwajibkan. Yang sangat diwajibkan adalah hanya guru saja. Karena ya, nah disinilah kenapa kok minimal dia membuat inovasi 1 kali 1 tahun menjadi dasar kita untuk ya 1, pokoknya minimal 1 buat. Iya, AG wajib jadi statusnya Bu. Ya, jadi format yang kedua, formatnya ini yang akan ditanyakan mengikuti dokumen contoh format dari Balitbangda.
untuk IGA. Nah, ini adalah formatnya ya. Mengikuti contoh format dari Balitbangda. Nah, di mana format dari Balitbangda itu ada? Ada di dalam S.id IGA Sumsel. Kita lihat di sini format dari Balitbangda adalah surat inovasi, input inovasi, hasil inovasi. Kita cari di grup format inovasi. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti yang mereka kumpulkan itu adalah file dari Balitbangda ini, format ini yang hasil wajib apapun judul inovasinya, mereka harus membuat dokumen ini. Ini Bu Elis, kita beda dengan mungkin dari Kemdikbud, ini dari Kemdagri. Kita ngambil yang ini, kenapa kita ngambil yang ini? Karena sekalian kita mau mensukseskan Pak Gubernur dalam rangka ajang IGA, Innovative Government Award. Nah, karena di sini langsung nanti diinput ke dalam dokumen-dokumennya Kemendagri. Sebenarnya kalau belum diisi ini hanya beberapa lembar, tapi kalau udah diisi mungkin jadi 5 lembar sampai 10 lembar. Ini sebenarnya nggak banyak, ini 6 lembar totalnya. Termasuk nanti kita minta mereka membuat video 4 menit ini. Oh, ini maksimal 5 menit. Disinilah kuncinya tentang inovasi yang mereka buat. Ini video tuh isinya ini 5 menit itu ini 5 menit tuh jangan, tak boleh panjang-panjang, videonya cukup 5 menit dan ini isi videonya. Jadi dia ngomong Bebas dia ngomong atau pakai siswanya atau pakai gabungan, misalnya kepala sekolahnya dulu ngomong 1 menit. Sudah itu dia menjelaskan bla bla bla, asal belakang segala macamnya. Terus ada menit terakhir tentang hasil produknya. Ada menit tentang proses pembuatan inovasinya. Ada menit tentang dukungan-dukungan atau pengimbasan yang replikasi bahasanya di sini telah dilakukan. Jadi ini nanti yang akan banyak ditanya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, itulah yang sedang kita bahas. Yang tadi yang kita bahas pertama adalah proposal. Di sini yang kita proposal tadi. Inisiator bentuk inovasi, ini tinggal milih sih. Tahapan inovasi, kita loncat ke sini. Tahapan inovasinya adalah penerapan biasanya, karena sudah selesai. Biasanya ya, kita boldkan misalnya sebentar ya. Inisiatornya siapa? ASN atau masyarakat. Kalau guru honor tidak masuk ASN ya? Masyarakat berarti. Terus digital non digital ya tergantung, kalau dia mau main aplikasi, bikin website segala macam digital, bikin sistem, bikin segala macam. Non digital juga boleh, seperti tadi bikin alat ukur. Terus inovasi di sini apa ya pilihannya di sini ya? Pelayanan publik apa tata kelola pemerintahan ya? Apa Pak Azwar kemarinnya lupa saya? Ada hubungan dengan sekolah misalnya. KBM tadi tuh ikut tadi peningkatan. Kayak tata kelola deh ya. Karena ini kita kan di sekolah kan? Di sekolah tuh masuk pelayanan publik. Lebih ke arah ini kan? Ini yang saya tebal-tebal ini kemungkinan ini yang akan dipilih, kecuali yang tidak ditebelin deh. Non COVID atau COVID nanti sesuai lah, terserah. Kalau dia bikin hand sanitizer, bikin pencegah COVID ya tinggal dipilih, ini kan mudah. Nah ini yang kedua, dia milih urusannya tentang pendidikan. Kok udah bisa disentang ya? Gimana cara centangnya? Insert kali ya, insert simbol lagi kali ya. Langkah repotnya ya. Insert simbol.
Centangnya, aduh, centangnya di sini aja lah sebelahnya. P. Pendidikan. Waktu uji coba, nah tadi sudah kita bahas ya, tinggal ditulis di sini. Waktu implementasi sudah kita bahas, rancang bangun sudah kita bahas, tujuan, manfaat juga sudah kita bahas, hasil sudah kita bahas, anggaran tadi sudah kita bahas di sini bahwa anggaran itu bisa dari BOS, PSG, atau CSR komite lainnya, atau tidak ada anggaran pun bisa, atau dari anggaran pribadi, sertifikasi dan seterusnya. Tapi tidak dapat serti dia. Anggaran dari melalui usulan Kepala sekolah. Jadi kadang-kadang ada kepala sekolah SMA 18 misalnya Pak Heru, dia ngasih anggaran 10 juta untuk guru yang bikin inovasi. Dari dana BOS. Memang dia anggarkan. Ada DRKC dianggarkan. Pak Kasih yang guru non itu ada sebagian yang dapat sertifikasi deh. 1,5 juta. Ada sebagian kan yang guru non harusnya tidak boleh dapat kreatif itu. Kalau dia temuan BPK dia balikkan. Ya, tidak boleh. Masuk ya? Tidak boleh. Jadi kaget di semester kedua jangan diusulkan ya. Tidak boleh itu harusnya karena di SK Gubernur ini sudah jelas. Nah itu kalau ada pertanyaan juga nanti. Ini kan syarat-syaratnya bahwa tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Jelas di sini. Ya, kalau dia dapat dan terdetek oleh BPK balikkan dia. Cuman kita CCDT lah daripada pusing. Ya, BPK yang nemui. Ya. Yang penting kita sudah menghimbau, kita sudah sosialisasikan, kita sudah ingatkan. Waalaikumsalam, nah, ada yang jual susu. Oke, lanjut ya, kita sekarang ke profil apa tuh ya yang di sini nih, profil bisnis. Nah, disuruh buat PowerPoint juga profil bisnis. Jika ada, tapi. Profil bisnis jika ada. Dalam bentuk PowerPoint. Ini maksudnya modal, terus omset, terus pangsa pasar, market share, apalah bahasanya ya. Terus semacam kalau ada visibility study, dan lain-lain, itu semua dibuat dalam bentuk PowerPoint. Modalnya berapa, omsetnya berapa, pasarnya kemana saja, analisis visibility, studi kelayakan lah ya, studi kelayakan sebelum kita berbisnis biasanya ada studi kelayakan. Kalau ada lebih bagus lagi nih profil bisnis. Nah, contohnya seperti apa? Ya suruh cari sendirilah di internet gitu ya. Kita juga mungkin belum pernah buat. Nah, ada pertanyaan tentang proposal. Inilah yang akan kita jelaskan. Intinya kita banyak menjelaskan tentang ini karena ini yang mereka ketik. Ini yang mereka buat, meskipun mungkin ada yang copy paste, cuman minimal mereka paham apa yang mereka copy dan apa yang mereka paste. Nah, kalau sudah, sementara gue tugaskan Bu Riklah. Atau, iya Bu Eri sibuk kan? Pak Azwar sibuk. Comot-comot lah ya. Ya kaki ini kan ada tetap, kalau ini mau diambil buat bahan boleh, kalau enggak ya disimpan nanti buat catatan kaki lah ya. Nah, ini kan bisa diambil kalau mau bertanya. Karena dananya perorangan. Ada inovasi tapi masa pribadi tapi kita kaitkan dengan SK Gubernur, Bu. Nah, di sini kan ada jelas bahwa minimal menghasilkan inovasi 1. Kalau di satu inovasi dibagi tim orang 5, berarti kan tidak 1 dibagi 5 kan 0,2. Jadi kamu baru bikin inovasi kamu 0,2 ya, bukan 1 ya. SK Gubernurnya 1 disuruhnya. Mana lah kalau di itu kan sama auditor.
Ya kan? Nah, berarti dia baru 60% bikinnya, bukan 100%. Kan? Arahkan dia bikin dewek lah. Kalaupun dia mau bikin tim untuk yang inovasi besar boleh, tapi dia punya inovasi sendiri minimal yang sederhana. Atau dia timnya dengan anak murid. Suruh timnya itu dengan anak siswa. Oke, sekarang kita membahas indikator. Indikator ini juga sudah ada di sini. Ini sebenarnya sama aja ini. Jadi Bu Rikla mau copy paste yang bentuk Word atau yang bentuk PDF boleh. Ini kan bisa dipecah sebenarnya jadi gambar ya. Bisa enggak pecahnya? Enggak, cara cepatnya itu kan satu-satu. Satu proses langsung terpecah gambar semua. Jadi enak tinggal nyomot ya. Bisa pakai online atau bisa pakai Nitro PDF kalau namanya di, aduh aku belum install pula ya. Nitro PDF nama filenya. Sambil kita jalan ya, sambil jalan. Ini saya coba ketik Nitro PDF. Ini ada di grup kami Telegram, Nitro PDF namanya. Saya belum install di sini. Tapi di online bisa juga. Nah, sambil kita lanjut ke yang lain, sambil ini download. Regulasi inovasi daerah. Ada pertanyaan regulasi. Ini nanti regulasi ini bisa dari SK Kepala Dinas atau SK Gubernur Kepala Daerah. Jadi kita tidak usah memikirkan regulasi di sini apa saja. Yang minimal mereka ada SK dari Kepala Sekolah dulu dah tentang inovasi ini. Wow. Alhamdulillah. Piringnya nih. Apa pakai wadah piringnya ya? Kita tidak punya gelas sekali pakai itu baik kalau enggak ya? Atau kita ketik di sini PDF ke gambar. Nah ini ya, misalnya ini ada banyak nih PDF ke gambar tuh ada small PDF, I love PDF, yang lain-lain. Kalau kita ketik PDF ke gambar, salah satu aja lah ya. Ini bebas sih mau pakai apa. Kalau kita malas install, kita ya kita cari file PDF tadi. Ini kan paparan tadi ya. Ya konversikan ke JPEG misalnya, mengunggah. Nah, ini udah langsung unduh gambar selesai dia. Ya, kalau dia ada PDF mau kita jadikan gambar. Tapi mungkin PDF ke PPT juga ada. Ada ya, PDF langsung PPT ya. Tidak usah repot-repot ke gambar ya. Coba PDF ke PPT. PDF ke PPT gratis. Nah, ini bisa pakai small PDF. Pilih filenya, langsung jadi PPT, nanti buang-buang aja yang enggak ini. Ya. Mengupload. Nah, zaman sekarang nih semua terjawab oleh internet. Jauh lagi kegiatan Tahan tidak mata ini dia. Nah ini sudah selesai di download yang gambar tadi ya kalau mau. Nah ini silahkan unduh file. Udah selesai malah PPT-nya. Nah, hasilnya gimana coba? Mana dia hasilnya? Sudah aku pencet download tadi. Tidak keluar. Coba 7 hari gratis. Unduh. Oh ini di pucuk ini ya. Nah ini dia. Lambat. Nah ini sudah jadi PPT. Kita buka 2 kali download malah nih. Yang download gambar tadi juga sudah ada. Ini I love PDF sudah ada gambar. Kita ekstrak dulu.
extract to folder. Oke. Sambil kita nunggu PPT-nya dibuka. Nah ini gambarnya tadi ya. Ya, iya ini dia. Sudah jadi yang iya, tinggal kita ambil aja mulai dari yang ini kan. Kita insertkan lagi ke PPT kalau memang mau pakai yang ini. Ya, ini yang versi gambarnya. Nah, ini yang versi PPT-nya. Ini sudah ada nih, sudah bergambar. Tinggal buang bayi, ini ganti dengan gambar kita rame-rame. Pas kita, ini ada foto kan kita kan? Nah, itu jadikan background paling depan. Foto kita di sini nih, ah. Apa foto ulang? Minta tolong siapa Pak Yusman motoin biar semua masuk. Ya, Bu Rikla ya. Beresin dulu tas ini kalau gitu. Pak Yusman, mana Bu Dewi? Dewi. Ada Pak Yusman foto. Foto Pak Yusman foto. Pak Yusman panggil sini. Jadi udah tadi Pak sudah foto. Udah, Bu Dewi belum masuk. HP-nya Bu Eka B yang paling canggih. Paling mahal HP-nya, kalah aplikasi. Mana tadi ya? Ini tadi kita sampai di mana sih? Sampai di regulasi sudah. Ya, yang paling canggih. Minta tolong Pak Yusman ya. Masuk semua Pak Yusman. Tadi waktu yang HP asik foto-foto. Ini nak dijadikan background ini Pak, materi Pak. Biar Pak Marco nyingok deh. Dapat semua, Pak Happy juga dapat. Geser dulu. Geser enggak Pak Happy? Sini Pak Happy kalau enggak Pak Happy. Pak Happy duduk sini deh. Biar enggak kosong. Nah, Masuk enggak? 1, 2, 3. Perlu hidupin lampu enggak? Coba Pak Happy hidupin lampu kalau beda hasil. Otomatis kameranya. Oh, kameranya udah otomatis ya? Nah, itu udah canggih Pak. 1, 2, 3. Angkat tangan tak? Hah? Dari gaya? Agar ini Bebas. Sip. HP kau HP canggih. aman. Kirim detailing seksi. HP canggih. Oke? Macam berat ya. Kalau udah oke ulang lagi. Sesi fotonya setengah jam ya. Tapi sefoto Oke enggak? Oke, makasih Pak Isman. Kira ini backgroundnya Iya, bagus. Iya. Senin kami itu gak pakai kuning. Malah hari Rabu. Nah ini mereka akan diminta mengupload, tapi nanti yang upload uang balik Bangda. Jadi mereka harus siapkan dokumen PDF. Ini SK maksudnya SK kepala sekolah dulu lah disiapin. Nanti kalau ada SK dari kepala dinas ya kita siapin. Yang kedua, jumlah SDM. Jumlah SDM ini berapa yang terlibat dalam inovasi itu? Apakah melibatkan guru-guru lain? Ada timnya? Apakah melibatkan murid? Mungkin ada murid-murid kewirausahaan atau murid SMK yang sedang membuat inovasi juga, karena ada inovasi dari anak-anak juga, boleh. Jadi ini pilih salah satu. Ini ada SK penetapan apa bedanya SK nomor 1 sama SK nomor 2 ya? Oh. Kita tulis aja di sini lah, indikator. Indikator. 1, regulasi daerah. Ini langsung kita kunci aja, dibuatkan balik Bangda. Jadi kita nggak usah pusing ya. Bangda. Nomor 1 itu dibuatkan balik Bangda. Oh, sudah masuk ya fotonya. Tengok dulu ya. Masa Mas. 4 ya. Orangnya yang foto. Wow. Waduh, besarnya Bu Dewi nih.
Nah, besar tambah besar lagi. Nah, jadilah ya. Oke, kita crop deh nih. Supaya tidak salah fokus ya, tidak salah fokus ya. Jadi nomor 1 ini regulasi daerah yang dibuatkan oleh Balitbangda. Ini sudah berapa kali selama ini 2 tahun dibuatkan terus. Entah itu SK dari kepala Balitbangda atau dari gubernur, nanti urusan mereka. Nah ini untuk di Kemdagri. Nah nomor 2 SK penetapan, SK untuk SDM, SK tim inovasi sekolah dari kepala sekolah dalam bentuk PDF ya. Ya, yang ketersediaan SDM ini, nah ini kan kita ketersediaan SDM. Hah? Kalau dia mau melibatkan SK pengelola inovasi lah ya. Tapi kalau dia mau melibatkan siswa boleh ditimkan. Atau dia mau jadi tim salah ini. Misalnya dia sebagai ketua tim di inovasi ini, dia sebagai anggota di inovasi yang lain boleh. Oh, yes. SK pengelola inovasi sekolah ya. Nah, terus kita menentukan bahwa dia 1 sampai 10, 11, 30 kalau tidak berdasarkan SK ini gimana? Ini apa maksudnya 1 sampai 10 SDM? SK kolektif. Iya, secara kolektif berapa guru? Sekolah. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Ya, kolektif. Ini maksudnya ketersediaan SDM tidak harus hanya yang membuat ya. Mungkin nanti SDM yang akan menggunakan, ya enggak? Ya enggak bisa kita artikan itu kan? Iya kan? SK inovasi sekolah gitu aja lah ya. Termasuk mulai dari pembuat inovasi, kemudian tim jika ada ya, boleh lah Bu. Tim kan ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, sebagai ini mungkin pengarah. Terus yang merasakan, yang menjadi pengguna atau sasaran inovasi. Nah, gini. Masukkanlah di SK ini. SK inovasi sekolah. Oke, kita samakan persepsi ya. Nomor 3. Sampai 20 nih, selesai sudah kalau udah sampai 20 nih. Baru 3 kita. Anggaran ini tinggal pilih salah satu, dukungan anggaran. Dukungan anggaran. Jika memakai anggaran BOS PSG, maka PDF-kan RKAS-nya atau bukti anggaran dari pihak lain jika selain BOS PSG. Nah, misalnya dia CSR, ada surat dari CSR yang memberikan bantuan, itulah yang di PDF-kan. Tetap diminta dokumen PDF. Ya, berupa surat ini diminta dokumen PDF di sini, jenis filenya. Tapi kalau dia tidak ada ya tidak usah. Anggaran tersedia di sini wajib ada anggaran ya. Iya, anggaran sedia. Mana kalau dia ada anggarannya? Atau dari itulah dari SK gubernur itulah ya. Walaupun hanya sedikit itulah anggaran dia enggak. Sekedar untuk inisiasi main. Kami tidak ngomong tidak di depan ibu maksudnya. Kelihatannya dia gajahnya. Nah, di situ ada kata-kata anggarannya. Mereka dapat anggaran 600.000 per 3 bulan. Kalau dikali 4 kan 1 juta
2.400.000. Jadilah untuk sekedar inisiasi, sosialisasi, atau inovasi. Nah, Pak, ada sanksi nggak kalau mereka nggak sampai tujuan? tergantung auditornya, Bu. Kita kan nyerahkan aja, nanti ada audit, silakan ini data-datanya, ini mereka yang buat laporan, ini apakah suruh kembalikan, apakah sudah teguran, apakah dimaklumi. Tapi kalau sampai ke APH, proses penegak hukum, mudah-mudahan sih dimaklumi. Karena ini guru honor, Bu. Kita bicara orang-orang yang gajinya kecil di bawah UMR. Mudah-mudahan. Ya, memang kalau udah ada kuncian itu lepas semua, Bu. Ada yang mau buat. Jadi kita kunci, wajib 1 tahun. Dan kalau tidak ada hasil, ini bukan kegiatan. Kita nggak boleh insentif guru yang bagi cuma-cuma. Harus bentuk kegiatan. Ada hasil. Oke. Kapan ini Pak? Mereka sudah nyentuh yang standar? Oh ya, kapannya ya? Oke. Kapan ini ya Pak ya? Kapannya kita bahas di atas saja. Kapan ini? Akhir mereka itu kan Kapan? bulan Judul inovasi 21 Desember harus selesai dikumpulkan. dan dikirim secara online pada semester pertama tahun anggaran 2022. TW1 dan TW2. Ini judul dulu, Bu, TW1 TW2 nih. Jadi mereka nyari judul pelaksanaan dan pembuatan inovasi harus selesai, diharapkan ya, bukan diharapkan, selesai pada TW3. Di TW4 adalah untuk evaluasi. Nah, ini kalau dilihat kapannya. Dari Balitbangda minta paling lambat bulan September 2022 sudah final data inovasinya. Juli, Agustus, September. Pas lah TW3 tuh. Kan kita minta bahwa TW3 mereka selesai. Nih. Yang mana? Kan urutan dulu, Bu. TW1, 2, 3. Oh, ini ya. Yang ini ya. Ini ya, pindahin pucuk ya. Alasan apa kan? Dah, waktu sudah beres ya sama persepsi kita masalah waktu. Sekarang kita lanjut lagi ke poin keempat. Sambil pempek ini kok diganggurin. Bu Dewi ambil ke saya dong. Pakai gelas itu. Kemarin bangun anak pempek yang bawa ikut beri sama 2 mangkok di ruang. Oh, masih di sana ya? Itu suruh Rahma aja lah. Iya, Rahma. Piring ya? Mangkok suka 2 Pak. Nah, nasi kan langsing ini yang Ini Bu. oh lagi kecil-kecil ya. Panjang tangan kau. Pakai pipet be nyucuknya. Nah, yang keempat adalah penggunaan IT. Gampang ini. Tinggal pilih aja. Foto apa gambar. Nggak perlu lah ya, nggak perlu dicatat ya. Ini kan tinggal pilih manual, terus ini sudah jelas foto atau ID. Oke, thank you. Nomor 5, BIMTEK inovasi. Apakah dilaksanakan BIMTEK? Dalam 2 tahun pernah 1 kali, dalam 2 tahun 2 kali, 2 tahun 3 kali. Pilih salah satu. Ini yang diminta dokumen PDF-nya. Nomor 6, program kegiatan inovasi perangkat daerah. Pemda sudah menuangkan dalam 1 tahun bab bagian halaman. Nah, ini tidak ngerti sekolah nih RPMJ ini. Sampai tak ngerti, mana jawabnya? RPJMD.
Dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD. Tapi kepada Kan urusan daerah, bukan urusan pemerintah daerah. Ya, tiga aja. campur. Ini nomor 6 ini jawabannya 1 ya. Sudah menuangkan dalam RPJMD. Thank you. Maksudnya program kreatif inovatif kan sudah ya, sudah ada SK-nya kan, berarti sudah diprogramkan. diprogramkan. Dan sudah diterapkan dalam 1 tahun terakhir kan? Ini 1 tahun terakhir enggak? Jadi jawabannya 6 ini nomor 2. Untuk nomor 6, indikator nomor 6 ya, jawabannya adalah poin kedua. Kita samakan aja. Indikator ke-6. Jawabannya Pemda sudah ada, jawabannya nomor 2 ya. Yaitu Pemda sudah, apa sih bahasanya? Menuangkan di RPJMD dan diterapkan di 1 tahun terakhir. Sebenarnya ini sudah ada 2 tahun terakhir, nomor 3 ini. Di 1 tahun terakhir, di 2 tahun terakhir. Yaitu melalui lomba inovasi SMK. Di bidang SMK tahun 2021 dan kegiatan 3 sejak tahun 2020. Di PDF-nya sementara SK Gubernur ya. Oh, SK Gubernur kreatif atau SK lain yang relevan. Nah, jadi ini jawabannya. Kita pakai jawabannya nomor 3. Sudah ada di RPNJ, sudah ada di 2 tahun terakhir karena sudah ada anggaran dari Pemda tahun lalu itu lomba inovasi yang di DPRD tahun 2021 dan di asrama haji. Dan ini sudah ada SK Gubernurnya untuk kegiatan kreatif inovatif juga bisa dipakai. Jadi kita samakan jawabannya nomor 3. Indikator ke-6. Indikator ke-7. Keterlibatan aktor inovasi. Wih, pakai aktor enggak ya? Artisnya Apa maksudnya nih? Ya, aku jadi Siapa aktor inovasi itu? atau apa tadi? SK dari T1, T2 itu maksudnya apa? triwulan 1. Tidak tahu juga. Triwulan 1, triwulan 2. Tidak tahu juga. Apa lah maksudnya? Bu Elis? Keterangan. Iya, kali Pak tahap. Tahap 1 berarti semesternya 2 ya. 2 kali TB kan? Nomor 7 nih ya, indikatornya kita catat dulu, samakan persepsi. Aktor inovasi. Menurut kita aktor inovasi adalah pembuat. Benar? Ya. Terus sekarang stakeholder. Siapa stakeholder itu? Kalau di perusahaan stakeholdernya apa? Pemegang saham ya? Berarti stakeholder itu adalah yang terlibat, yang berkepentingan ya Ya. terhadap inovasi. Kita pendidikan, Dinas pendidikan, terus para warga sekolah dan masyarakat. Betul enggak? Nah, udah. Terus yang terakhir T1, T2. Ini kan jadi pertanyaan.
maksudnya adalah tahapan inovasi. Yang itu yaitu uji coba dan penerapan. Sementara itulah ya. Dalam tahap uji coba berarti T1. Kalau dia sudah penerapan berarti T2. Mana? Ada yang bisa memberikan jawaban lebih? Tidak tahu ya? Pasti sementara ini ya. Lanjut. Sekarang nomor 8. Nah, apa beda dengan pelaksana aktor itu? Tidak tahu. Yang lainnya? Kalau aktor perencana, ada perancang. Kalau aktor Aktor cenderung ke penemu stakeholder. ide, pembuat ide. Tapi ini dipisah, Bu. Pelaksananya baru yang Tapi ini dipisah nih, keterlibatan aktor inovasi. Oh iya, stakeholder ya. stakeholder Pak, dinas pendidikan, Pemda, sekolah. Kalau pelaksana itu mungkin Iya ya. yang pelaksana yang Ini kan indikator, ini keterangannya. Ini aktor diterangkan bahwa aktor itu stakeholder. Yaitu pendidikan, daerah, kabupaten, sekolah. pelaksana inovasi daerah, berarti yang buat. Kalau pelaksana yang buat Pak. Inovasi. Apa bedanya dengan SK di atas itu tadi? Ada SK lagi diminta. Ini, kita nomor 8 sekarang nih. Pelaksana. Penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Ada pelaksana namun ditetapkan SK perangkat daerah, tidak ditetapkan SK penetapan pelaksana. Ini maksudnya apa? Penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Yang buat inovasi ditentukan berdasarkan SK tim. Ikuti aja lah pelaksana inovasi di sekolah. SK kepala sekolah ya. SK dari kepala sekolah. Untuk tim pelaksana inovasi di sekolah. Dah. Oke, itu nomor 8. Nomor 9, masih setengah jalan kita nih. Jejaring inovasi, jumlah perangkat daerah. 1/2 perangkat daerah, 5 SK tim pengelola penerapan inovasi daerah. SK kepala sekolah untuk menerapkan inovasi di tempat lain. Misal, di sekolah lain atau unit kerja lain. Oh, inovasi ya. Inovasi balik ya. Itu nomor 9 ya, SK kepala sekolah untuk menerapkan kalau ada. Nomor 10. Sosialisasi, penyebar luasan informasi. Oke, sudah cukup jelas lah ya. 11, pedoman teknis. Manual, jelas lah ini. Kemudahan informasi layanan. Kalau besok perjanjiannya kita ke SMK kan? Jelas. Tolong dicermati 13-14 ada pertanyaan. Kemudahan proses inovasi dan penyelesaian layanan pengaduan. Ini cukup jelas selesai kalau kita baca. Waktu memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Maksudnya apa ya? Yang dipublish tidak, bukan setelah dipublish hasil. Kopi misalnya ya. Setelah kita expose kopi, kita pesan bisa dalam waktu 1 hari gitu mungkin ya.
Benar nggak, Bu? Iya, Pak. Benar ya? Dari Setelah inovasi diterapkan, butuh berapa lama untuk memperoleh hasilnya? Misal, sudah dipromokan Pak. Misalnya, sudah promo Pak. kopi koplah. Setelah Kurang itu promo, Pak. bisa order dalam waktu berapa hari. Contoh gitu aja, sederhana aja. Anu nih yang kamu takut dari Ya, dulu ya. jangan cuma ada dokumennya baik, AT barangnya ya, Bu ya. Kapannya cek ya istilahnya. Iya. Oke, 14 penyelesaian ini pengaduan bisa lah ini ya, nggak perlu dijelaskan. 30% apakah melalui screenshot WA apa screenshot Google Form-nya mungkin ya. Online system ada dukungan, nah ini mudah lah ini. Sudah jelas maksudnya. Nomor 12 replikasi T2 sampai dengan T1. Apa ya T2 nih? Tadi itu ya. Aplikasinya. Replikasi ke daerah lain ya. Pernah 1 kali replikasi, pernah 2 kali replikasi. Tidak ada pilihannya belum pernah direplikasi. Sudahlah. Kecepatan inovasi, satuan waktu untuk menciptakan inovasi. Ini kalau misalnya kita nak bikinnya dari awal ya. Nomor 17 nih ya. 17. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat inovasi dari awal sampai selesai ya. Dari TV1 sampai TV3 Ya, 9 bulan Bu ya. Kemanfaatan inovasi. Jumlah pengguna pemanfaat inovasi. Oh, sasarannya ya. Pasarnya ya. 18. Sasaran atau pasar yang merasakan inovasi hasil. 19. Monitoring. Siapa yang monitoring nih? Ya, dari 18 mungkin sudah pihak sini Pak. Berapa banyak pasalnya itu? Sudah dalam bentuk laporan ya. Yang monitoring baru 18 itu sudah dalam 18 itu sudah dalam bentuk laporan. Pengawas ya yang internal. Ya. Sekolah yang masing-masing. Berapa banyak dia sudah pasarkan dalam bentuk laporan. Kalau aku kemarin Bu, nomor 19 ini setiap yang membuat inovasi itu harus membuat polling tentang kepuasan. Apa tuh bahasanya? Kalau di Google Form tuh misalnya ada pilihan apakah Anda puas dengan hasil inovasi kami. Nah, jadi itu yang dijadikan laporan Monef internal. Karena ini internal berarti sekolah Bu. Sekolah dulu yang buat, bukan dinas. Jadi yang 18 tadi sudah ada dalam bentuk laporan Orang-orang yang bisa monitoring Pak. manfaat dan tenang dirasakan berapa Sekolah orang. itu harus membuat monitoring. Ya, karena kan mau dimonitoring tuh yang monitoring siapa tempat sekolah sendiri. Survei kepuasan konsumen lah, semacam itulah dia. Di Siapa yang 18 mungkin Bu SKK. Di 18 mungkin SKK. Karena dirasakan berapa orang itu sudah melapor ke kita itu hasil sudah. Kalau Tapi yang ini di bawah diminta memang hanya kita yang sudah melakukan monitoring. iya. Kan ada yang monitor reformasi, yang monitor fiskal itu siapa? Iya. Jadi dibuat guru-guru yang untuk monitor yang buat kita yang melakukan tadi. Ini ada laporan Monef eksternal. Pengukuran kepuasan pengguna, evaluasi survei kepuasan masyarakat. Angket ya. Dari yang sudah di kaitan dengan apa? Bisa berupa angket, Sekolah kan punya web, punya ini kan. Jadi masukkan di sekolah kan. Dia bikin angkutan anak. online ya. Iya. Melalui web sekolah atau Google Form lah ya. Nah, Monef juga Monef
berupa Kepuasan atau keberhasilan dari inovasi. laporan kepuasan konsumen. Monef internal ini ya. Monef eksternal dari dinas. Ya. Nah, kita samakan aja dulu. Ya. Kualitas. Oh, kualitas itu video. 50. Video. Nah, video ini usahakan sih mereka bisa buat. Jadi itu penjelasan yang intinya kita akan menjelaskan dokumen ini. Dokumen ini adalah format yang harus mereka isi. Jadi mereka tinggal ngedit ini saja. Nanti di sini bisa diisi link-linknya yang mereka buat. Nanti Bu Rikla tolong dibuat satu link. Ketika itu diklik, dia langsung ke format dokumen ini ya. Kan bisa tuh dibikin ini, diupload dulu di Google Drive, dibagikan, linknya ditaruh di PPT. Jadi ketika itu diklik, inilah formatnya. SK Gubernur juga ketika diklik, inilah SK-nya, taruh semua lagi di Google Drive. Ya di PPT-nya. Jadi kalau mau butuh klik, oh silahkan. Bisa lewat. Jadi nanti PPT-nya nggak usah banyak-banyak. Kalau ini mau diambil jadi PPT juga boleh. Dibuang yang atas-atasnya. Masukin foto kita dan atau screenshotkan SK Gubernur tentang wajib membuat inovasi itu ya. Ini kan ada SK Gubernur nih tentang ya bahan-bahannya kalau mau diambil dari sini boleh. Keterangan tadi yang jelasin Pak. Yang dari yang tadi yang mana kita bisa jelaskan Pak. Ya, kapan Bu Rikla bisa menyelesaikan ini karena kita sudah nak berangkat dan harusnya sudah berangkat. Siang nanti selesai. Hari ini lah itu. Hah? Hari ini besok tuh kami. Besok nak berangkat. Iya. Oke, saya bacakan jadwalnya. Pak Azwar jadwalnya 27 sampai 29 Juni, nah lewat. Mau kapan Pak Azwar sama Pak Happy? Berdua ini ke Lahat. Kapan Pak? Kapan siapa Pak Happy? Kapan Pak? Aku catat jadwal sebenarnya. Sebentar. Ini bukan Pak Anu, tidak salah. Bacakanlah. Pak Azwar dan Pak Happy. Ada catatan lagi saya. Ini maksudnya selesai tidak selesai sih sebenarnya, kalaupun tidak selesai kan kita nanti punya bahan ini kan, ini kopi nanti atau di print lah ya. Atau nanti ini ditunjukkan minimal Ini Mas. ya nanti dimasukkan atau Bu Rikla yang notepad aku nih pindahkan ke PPT ya. Iya. Dirapikan aja ya Tidak Bapak. di bagian bawahnya. Jadi kalimat-kalimat yang di telegram. Ya, ini. Jadi aku kirim filenya gini, sebentar. Iya, Pak. Filenya aku kirim, briefing IGA ya nama filenya. Selasa hari apa kita? Hah? Ini hari Selasa. Ini aku kirim briefing IGA. Nah, sudah? Terus yang bagian gambarnya aku kirim juga. 3 hari jadinya. Yang download ini Satu hari. PPT sama yang gambar. Jalan sehari. Nah, yang JPG dan yang gambar sudah aku kirim semua. Mau yang PPT ya, gambar ya. Ini nanti foto ini masukkan. Potong ini bisa motong ini kan? Nge-cropnya bisa enggak? Cropkan ya. Yang itu yang masuk file. Berapa jam? SK Gubernur. Berapa jam? Ada. Ya. Ya ada. Kali mau. Bocah. Bukan file yang bukan. Kalau kita nak edit. Oh, file formatnya, format indikator ya. Ntar aku kirim lagi ya. Ini formatnya aku forwardkan. Siang berangkat. Ke tele lagi. Nah, ini format sudah. Siang. SK Gubernur, SK Gub. Ada. Nah, ya ada di grupnya lah. SK Group. Kasihkan dengan polanya. Kalau cuma Nah, cukup bahannya itu sudah lengkap. Tuh, sudah ada SK Group, sudah ada format Balit Bangda, sudah ada PPT, sudah ada briefing kita. Lengkap ya bahannya ya. Jadi kami sudah tugas lain dengan Pak itu. Tugas lain. Kapan Pak Happy dan Pak Azwar mau berangkat? itu Pak Happy. Kami sama apa mesti Apa rundingkan berdua lah ya, fixnya ya. Minggu ini apa minggu depan gitu Pak ya. Kita nak mundur dari tanggal 15 juga tidak apa-apa sebenarnya. cepat. Hah?
Maksudnya saya punya catatan kira-kira kapan Masuk belum ya? ini mau jalan. Masih sudah libur. 14 hari Kamis. Besok dengan Kamis. Asal kan besok. SMK besok, SMA 14. 14. Ya. Iya, iya. Kan karena rapat lah. Sabtu kan? Ya, Jumat berangkat. Iya. Boleh? Ya, Jumat berangkat. Iya, Pak. Boleh? Iya, Pak. Boleh. Siang berangkat. Ya, nanti kita berdua aja. Ya, boleh. Kita berdua naik travel apa nyopir dewek boleh? Kalau naik mobil dewek, Kalau Enggak, kita kemana? Kita beresin Pak Azwar sama Pak ini dulu. Jumat atau Sabtu? Nah, sebelum ke itu kita peserta dulu. Nah, Perwakilan dari tiap sekolah. Tanya dulu Bapak, tempat ya? Biar MKKSB menentukan. Oh, MKKS. Ya. Oh, Oke, kami hubungi atau koordinasi dengan MKKS lah ya, masing-masing kita ya. Tenang lah ya, kita kayak kawan kita kemarin ya. Nah, ini pesertanya berapa orang? Kita mau batasi. 30? Sekolah 2 orang misalnya. 2 orang apa? 2 orang. 2 orang. Satu sekolah 2 orang. Oke, peserta ya. Peserta Ya, soalnya satu aku itu. sekolah. Iya, biar ada diskusi ya. tapi lihat dulu di kabupaten itu banyak berubah sekolah. Nah, iya. Kalau sekolah sedikit, mereka cuma berapa aja. Yo, Di kapasitas sekolahnya dulu, ini SMA Satu sekolah 2 orang. Satu Minimal 20. 1 sampai 2 orang. Ya, minimal berapa jumlahnya? 1 sampai 2 orang. Ini silakan nanti. Ini kan gabungan SMA SMK Gabungan ya? Maksimal 30 lah. Ya, 30 minimal. 3 jenjang. Maksimal 30 ya. 1 sampai 2 orang tiap sekolah maksimal 30. Ya. Biarlah nanti dia yang ngatur. Ya, biar dia ngatur ya. Ya, biar atur ruangan deh. Oke, sudah. Dia ngambil input petanya kan. Coba kalender aku tolong aja. Kita kunci berarti Pak Azwar mau hari Sabtu. Tanggal berapa nih? Sabtu tanggal 9. 16. Wih, minggu kedua ya. Sabtu 16 bulan 7. Pak. Apa, Pak? Terus Senin, Pak. Itu ada saudara nikah. Senin. Iya. Kita buatkan surat tugas yang lain. Kalau Senin aku 40 ada kakak. Kakak ipar 40 malamnya. 40 hari. Kakak ipar. Biasa, ada yang subuh, ada yang jam 6. Besok. Jam berapa anak? Kita kemana? Besok. Masih banyak sen. Besok Rabu. Sama ini. Rabu itu dulu bagian gitu ya. Ini kan pagi. Oh ya sudah Rabu. Ya. Nek, jadi kami acaranya, Pak. Ya. Orang ini ceritanya. Iya, berangkat sore langsung. Besok lusa nih lah. Jam. Berangkat Rabu. Jauh lah, hati bocor. Kan kumisnya kan. Besok lusa ini ya? 14. 14 bulan 7 Kamis ya. Bantuan yang berapanya Pak Oh Pak Anang yang ke Oku Timur sama Pak Samsul Rizal sini. Ya. Kalau saya masih banyak sen berarti kayu berarti ya. Ya. Iya, Sekarang siapa? Bu Elis ya. Yang Mbak Elis ini kemana? Mbak, sama siapa? Oh, oke. Coba paling Mbak. apa kan? Kapan? Sabtu. Oke, siap. 16, 17. Sabtu 17 bulan 7. Oke. Deal ya, Sabtu ya. Nanti pakai mobil siapa? Kita WA-WA-an lah ya. Oh, salah travel, mobil baru. Saya nyampir loh. Tanggalnya? Kita berdua deh. Mana, Pak? Depan. Mbak. Kapan, Pak? Hah? Siapa? Jantina. Oh, Putin. Baru gabung, Oh, tadi online ya? Oh iya, dari online. Jadi hari ini aku live kan. Buat dokumentasi. Oh gitu. Kalau ngecek kami makan pempek. Bu Tina di mana? Pak, masih di jalan bentar lagi ya. Ya, Dia siap. curi baju anak sekolah Pak. Oh, iya. Kemarin jangan Oh. Ditanya Paris tadi, mana Sartina katanya. Itu Di sini. bahan-bahannya perlu. Siapa lagi?
Bu Bima Bu Bima. dengan yang aku kemarin ini 7 Senin. Bu Bima dengan siapa? Dewi Ari. Berarti saya bersama. Senin tanggal berapa? Senin depan, Bu ya? Iya. Tanggal 18. Dan kita segala nih. Nah, Bapak Senin ya. 18 bulan 7. Oke. Siapa lagi yang sini? Bu Rikla? Kami besok. Eka sama Rikla. Ya, malam tak ada besok. Siapa berdua aja? Satu lagi? Tina. Tina. Oh, sama Barang Tina. kami besok nanti. Besok. Ya, Kak. Mana Ibu? Itu kami. Mana? Ali. Pali. Ali. Tukeran sama siapa? Pali. Jangan Sarah kalau Pali. Hah? Sarah berarti sama Lahar. Iya. Banget bareng baik kalau Sarah. Aku kan waktu mobil. Tahan. Emang nak baru rencana. Nah, ini aku bawa mobil. Kami Oh, Lahar. betina. Bukan. Lahat bisa naik kereta. CBN. Tapi kalau travel aku pernah naik travel ke Lahat itu aku naik Fortuner 100.000 cuma. Boleh ngerame. Cuman malam bro. Kami akan ke sore. Aku udah ngaca juga besok. Bu Eka besok Iya, besok. berangkat. Berarti pelaksanaannya Kamis. Besok ya? Rabu. Kami 30% deh Pak, kami ke hotel. Rabu juga macet terus sekarang. Rabu 16 bulan 7. Siapa yang belum? Sudah semua? Bu Dewi sudah. Bapak yang mau pakai. Aku ke timur. Oh iya ya. Ya, Nanti perlu kan? Jadi aku sama Pak Samsul lah Nggak perlu ngobrol. antigen. ya. Udah antigen. Habis kan? Keempat kan ya? Apa? Habis kan? Habis. Kalau besok. Jadi kita Besok pagi. Bapak punya KSD dan tutup sekolahnya. Jam berapa kereta besok? Kalau malam Kalau di bilang Kita sudah ketemu asli. Tadi deh. Oku siapa yang jalan ke Oku? Kan sudah tugas Nggak, yang surat tugas Pali siapa? kan tak kate paling. Oh nggak kata Pali itu ya? Iya. Oku di situ. Kenapa nggak ke Oku banyak? Jauh dia. Tidak lah. Jauh Pali apa jauh? Tidak sama banyak lah. Pali Surawan. Pali itu masuk ke dalam juga. Malah Oku sambil Oku banyak lah. Kalau ke Pali itu ya jalannya jelek apa ini? Enggak. aja. Ya indah. Aku tuh bagus lah mana itu di mulus. Kapan nggak ke Okunya? Itu besok, tetap besok. PP. Udah ingin capek kamu WP. Tapi ngopel. Siapa yang nyupirin? Katina Pak. Masya Allah. Pak Kobo itu Pak. Pas kalian sama Pak Samsul ya besok ya. Aku ke Oku Timur. Bu Eka aku drop di Oku. Aku ke Oku Timur. Aku jemput lagi. Oh, aku ketemu. Boleh. Pak Samsul kan Oku Timur. Cukup nggak semua ini? Beli mau. Oh. Kita pecah dua. Ya sama ini ada bencana aku. Istirahat. Pak Abdurrahman di Pak. Ke Oku boleh Pak. Loh, kok gitu? Ya melok wae Pak. Penuh mobilnya kalau aku sama Pak Samsul nebeng. Kamu jalan Pak. Iya. Jalan masih ada jalan. Dia kan tak masuk dia harus kerja besok. Jadi kalau di sana. Bu Rikla gimana pergi-pergi kondisi? Aman. Baru dari depan Pak. Ada suruh penumpang. Iya. Mantan. PP ya besok ya? PP. Tidak, kamu capek. Itu kalau masuk Sampai aja. serana. Kalau tahan. Jam berapa kita pergi? Telinga. Jam berapa pergi? Paling lama jam 6 kamu pergi. Dari Kita- sini, betul aja. Oh, jangan jam 6 habis subuh baik, tak subuh kita. Cara aja sekolah boleh dicoba. Iya Pak, habis PP baik soalnya kami dalam pada saat kami nak sekolah awal perdana. Antaran sekolah Pak. Jam berapa nomor? Subuh. Subuh kami pergi. Di subuh kami pergi. Masalahnya cewekan deh. Kan tol kan? Iya, Tol kan? Lo kan enak tol. Bukan itu Pak. Kayak Gratis aku. Pak. Ini Emak Pak ya. iya mak. Enggak, kita enggak lewat Komering apa lewat? Tol kan Pak itu betul. Ya tol itu sebentar, cuma sampai Prabu tol itu. Enggak, cuma sampai Rayo. Indorayo. Harus ke Oku Timur ya kalau kayak Kalau Oku Timur ke Oku masih setengah Lewat jam. Prabu tuh lah. Biasa. Kalau Pak Anang nak ngedrop kami. Tapi banyak hari. Tapi tidak tempat. Dua kalau hari. kita ke Pali kan nggak bisa. Iya Pak. Kami ke Pali deh Pak.
Kenapa? Kalau mau ke Bali, Iya. kalau boleh seperti itu. Iya, kalau Bali udah boleh itu udah pasar. Jangan lurus Ge, masalahnya kan SPPD-nya ge tekenannya kan Oko. Pak mana itu? Tidak. Yang di surat tugas kan Hati-hati. diupload surat tugas yang Maksudnya baru surat tugasnya ke Bali, Pak. Iya. di aplikasi. Iya, ke Bali, Pak. Yang penting Ada yang ditekan paling. iya. Yang penting itu diganti. Aplikasi. Iya, itu kan ada dipakai. Oh, nggak dipakai. Iya. Bisa kita ini. Yang di esensial dipakai, Pak. Oh. Ya. Astaga. Pak, kalau aku sudah ada apa? Iya, 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 iya. Bali, Pak. Kamu halaman. Iya, ya sudah ke Pali lah. Bali deh, Pak ya. Bu Tina ke Pali ya berarti ya? Mana Bu Tina nggak ngomong lagi deh. Kan dia cewek kuat, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, ke Pali ya. Ya. Iya, kembali mereka. Bali. Nah, kan Bali deh, Pak. Ya udah hubungilah ketua. Nah, aku yang hubungi. Iya, Pak. Nah, surat tugas yang finalnya WA akan dulu ke aku. Iya. Baru nanti jadi bahan aku untuk ketua MKPS. Ya. Ya. Supaya ganti Terus nama-nama ini, nama-nama orang yang berangkat, nomor HP-nya, nggak usah lah. Surat tugas itu banyak. Iya. Ada yang mau ditanya? Ini kita posisi 10:30. Jika Pak, pik kita Pak lahan. Lahan pik ya. Apa? Pik Lahat final hari- kita. hari Besok. berangkat hari Rabu, Iya. besok nginap ya. Dari jam 2. Iya, nginap. Dari jam 2 ya. Iya, jam 2. Level ya kan. Nanti tergantung ketua MKKS-nya. Mereka berunding berdua. Mana yang biarlah mereka semua yang ngatur. Kita tidak usah maksakan. Balik hari kalau mau, Mbak. Sabtu ya, Bu ya. Baik, Bu Tina, kita akhiri. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,